Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lupa menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua, atas nikmat berupa kesehatan jasmani rohani, nikmat berupa iman Islam, istiqomah dalam kebaikan dan beramal sholih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita. Mestinya ayat 104. Tapi ayat 104 ini tidak bisa dibaca atau dikaji dari sini tanpa harus memulai dari ayat 102, karena ini satu paket. Jadi kalau kemarin sudah kita lewati, saya ulang dari sini untuk menyambungkan keterangan. Tetap nggak bisa 104 ini tanpa dimulai dari sini, karena ayat itu ada yang berkaitan dengan ayat sebelumnya, ada yang memang sudah ini titik terus sudah berganti pada tema lain, ada yang begitu. Tapi ini masih satu tema. Oleh karena itu saya ulang dari 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian sekali-kali mati. Jadi ini wanti-wanti dari Allah. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati, illa, kecuali wa antum, sedangkan kalian atau keadaan kalian muslimun, menjadi orang-orang yang muslim. Jadi ayat ini khitab dari Allah, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah. Ada apa orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Berarti orang yang beriman dipanggil di sini disuruh apa oleh Allah? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Loh, sudah beriman kok masih disuruh bertakwa kepada Allah? Pertanyaannya, opo ono wong iman tapi durung takwa? Banyak ya? Dheweke wis ngaku iman tapi durung takwa. Begitu loh. Wong iman itu artinya kan percaya. Percaya adanya Allah, percaya adanya hari akhir, percaya adanya surga, percaya adanya neraka, percaya dunia seisinya ini adalah Allah. Jadi percaya itu namanya iman. Ya, tapi dia belum ittaqullah, belum bertakwa kepada Allah. Loh, nyatane wong ngaku iman ya sik gurung gelem salat. Berarti kan masih belum bertakwa. Wong definisi takwa itu al-imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Itu definisi orang bertakwa. Gitu loh ya. Itu definisi orang yang bertakwa. Lho nyatane akeh wong iman tapi sik durung iso lakoni. Kadang-kadang iso nglakoni perintahnya pangeran, tapi larangannya ya dilakoni pisan. Kan ngoten nggih?
Ya maksudnya wis gelem sholat, ya wis gelem poso ya tapi sak seneng maksiat. Ngono ku ya ana. Ngoten lho nggih. Nah, jadi angel dadi wong takwa nih Pak. Makanya di berbagai ayat itu endi-endi ana kalimat takwa mesti endingnya itu al jannah. Surga. Jadi surga itu diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Ya, makanya di situ mesti amanu wa amilus sholihah, beriman dan beramal soleh, membuktikan pengakuan imannya dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi wong iman dipanggil karo Allah dikongkon bertakwa, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Lho perintahnya ngoten lho. Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Ditambahi meneh haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Ojo tanggung-tanggung. Gitu loh. Takwa sing temenan, gitu loh. Itu. Ojo takwa ketika di masjid, di kantor juga harus takwa. Di pasar harus takwa. Biar jujur gak bojoki wong dagangan. Di kantor juga takwa, wong iman kok gak takwa piye. Walaupun gak ada orang sama sekali, cuma berdua, Allah tahu orang yang bertakwa itu mesti begitu. Ya, bukan kok janjian di mana terus bawa kwitansi kosong, nanti Bapak silakan ketemu di sini, silakan ketemu di sini, kok tanda tangan kosong. Bukan begitu, Pak. Ya, begini ini masih banyak soalnya, okay? Haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali keadaan kalian adalah muslimun, menjadi orang-orang muslim. Makanya kita ini sudah diciptakan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang muslim. Ayo kita pertahankan keimanan kita ini. Waqtasimu, nah ini termasuk ini tadi masih ada kaitannya dengan panggilan ini. Jadi kalau dilanjutkan, wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, iqtasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillahi, dengan tali Allah, maksudnya dengan agama Allah. Berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah jami'an, semuanya. Yang mengaku beriman bertakwa tadi, ayo kita sama-sama berpegang teguh dengan agama Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ini ajakannya Allah, Pak, perintahnya Allah. Kita itu disuruh berpegang teguh dengan satu agama, yaitu agama Islam ini semuanya, dan tidak boleh kita bercerai-berai, harus bersatu, harus kompak. Wadhkuru, dan ingatlah kalian nikmatallahi, nikmat Allah alaikum, atas kamu sekalian, idh kuntum, ketika kalian dulu a'daan, saling bermusuhan. A'daan, dulu kalian itu saling bermusuhan. Fa'allafah, lalu Allah menyatukan baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum, maka jadilah kalian binikmatihi, dengan nikmat Allah itu ikhwanan, bersaudara. Ikhwanan, bersaudara. Wa kuntum, dan sedangkan kalian dulu ala syafa hufratin, di tepi jurang, minan nari, dari neraka. Fa'angqadakum, lalu Allah menyelamatkan kalian minha, dari tepi jurang tadi. Kadzalika, demikian itulah yubayyinu, menjelaskan Allah lakum, bagi kamu sekalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum, agar kamu sekalian tahtadun, kalian mendapat petunjuk. Walaupun ayat ini ada kaitannya dengan dua kelompok, yaitu suku Aus dan suku Khazraj yang ada di Madinah, yang dulu sudah dipersatukan oleh Rasul ketika Rasulullah hijrah ke Madinah.
dua suku itu disatukan yang sudah sekian puluh tahun, beratus tahun itu bertengkar, bercerai-berai, bermusuhan. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dua suku Aus dan Khazraj ini disatukan oleh Rasulullah, kemudian menjadi sahabat setianya Rasul. Ternyata difitnah oleh orang Yahudi kemarin itu ya. Ada orang Yahudi yang tidak suka dua suku ini bersatu dan membantu barisan Rasulullah, maka difitnah, dimunculkan lagi api permusuhan yang dulu pernah terjadi. Akhirnya dua suku ini bermusuhan kembali. Sebelum bermusuhan, berita itu didengar oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah mendatangi dua kaum itu, kemudian didatangkan lagi. Nah, maksudnya di sini ya, bersatulah kamu, berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah. Tapi ini juga khitabnya untuk kita semua, Pak. Walaupun ini dua suku tadi, tapi ini untuk pelajaran semua umat Muhammad gitu. Jangan bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah atas kamu sekalian ketika kamu dulu itu saling bermusuhan. Aus dan Khazraj tadi loh. Dulu kan bermusuhan gitu. Kemudian dirukunkan oleh Rasulullah, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati kalian, fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, maka setelah kamu sama-sama masuk Islam dan rukun, maka dengan nikmat dari Allah berupa kerukunan itu, ikhwanan, kalian menjadi bersaudara. Nah, seduluran sing asale bermusuhan sekarang menjadi seduluran. Wa kuntum dan kalian dulu adalah ala syafa hufratin minan nar. Ketika kamu saling bertengkar dulu, kamu itu sudah berada di tepi jurang neraka. Ketika saling bertengkar dulu, kemudian Rasulullah di situ menyatukan kamu, fa'anqadzakum. Lalu Allah menyelamatkan kamu sekalian melalui Rasulnya tadi itu. Minha, darinya, diselamatkan oleh Rasul, gak boleh bertengkar ya. Kadzalika, seperti itulah yubayyinu, menjelaskan Allah lakum, bagi kamu sekalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum, agar kamu sekalian tahtadun, kalian mendapat petunjuk. Lah inilah apa itu, dua suku yang saling bertengkar, Aus dan Khazraj, kemudian disatukan oleh Rasulullah, dikacau lagi, difitnah lagi oleh orang Yahudi, dimunculkan lagi api permusuhan, sehingga kemudian Rasulullah menyatukan lagi. Nah, oleh karena itu Pak, ayat ini mari kita jadikan satu pegangan. Ayo kita ini sudah Tuhan kita satu, Nabi kita satu, kitab kita satu. Jangan sampai kita itu berselisih. Ya, jangan sampai kita itu bercerai-berai alias tidak rukun. Beda pendapat silahkan, tapi asalkan hati kita saling menghormati perbedaan. Hanya ini perlu saya ulang kembali, soalnya penting ini Pak, penting sekali ya, penting sekali. Wong sakmene kae kongkon satu pendapat, melok pendapatnya sampean kabeh yo gak mungkin, kan begitu kan? Gak mungkin gitu loh ya. Nah, oleh karena itu dalam perbedaan kita ini sudah satu akidah, satu Tuhan, satu agama, satu kitab. Kalau ada yang berbeda harus ditoleransi. Jangan saling menyalahkan yang hanya gara-gara sedikit itu terus kemudian berselisih, bercerai-berai, akhirnya tidak rukun. Naudzubillah min dzalik. Itu loh nggih. Contoh misalnya, masalah sholat. Sholat ini banyak perbedaan Pak. Contoh, ada hadis yang mengatakan bahwa kalau Rasulullah itu takbir, itu dua tangan Rasulullah sejajar dengan dua pundak Rasulullah, hadwa mangkibai. Allahu Akbar, gitu Pak. Ono hadis mana ya, ono hadis mana mengatakan bahwa ketika Rasulullah itu bertakbiratul ihram,
maka dua tangannya sejajar dengan dadanya. Allahu Akbar. Ono sing ngono. Gitu. Ada lagi satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu kalau takbir dua tangannya, yaitu dua ibu jarinya ini, itu sejajar dengan daun telinganya. Jadi ngeten nggih. Ada yang seperti itu. Lah, ini masalah urusan takbir saja. Ini ada tiga hadis, maksudnya ada tiga perbedaan. Nah, oleh karena itu kalau ada teman kita yang takbir tidak sama dengan takbirnya panjenengan, ojo disalahno, gitu loh. Ya, itu podo bener ya, Pak. Nah, lo begini gitu loh, Pak. Kalau kita ini tidak arif memahami perbedaan, akhirnya barang sing cuma remeh kayak gini iki iso dadekno apa iku ngengkel-engkelan. Ya bener ngene rek, sing bener ku ngene. Padha bener e. Apa urusan takbir? Sing salah iku sing gak salat, gak gelem nang masjid iki lho salah. Wae salat nongkrong nduk ngene warkop ku salah. Masya Allah, lo kadang-kadang masalah ngene lho. Babano ta, mbok Allahu Akbar, mbok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama ada hadisnya. Sing penting aja ngene. Allahu Akbar. Model apa iki? Lah nek ana sing ngono, sampean takoki, Cak. Sampean takbir sampean kok uwane. Aku gak tahu delok takbir ngene. Iku sakjane ono sampean melok sapa. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ini urusan hal-hal yang kecil, gitu nggih. Nah, apalagi gerakan-gerakan yang lain, wes macam-macam, Pak. Ya. Urusan sendakep itu juga berbeda-beda kok. Nah, ini jangan sampai menimbulkan kita itu bercerai-berai. Hanya urusan-urusan yang kecil. Ayo, kita tanggapi perbedaan ini dengan arif dan bijaksana, gitu nggih. Kita ini satu akidah, nah begitu. Nah, ayat berikutnya wal takun, dan hendaklah ada minkum di antara kalian, di antara kalian orang-orang yang beriman tadi itu, ummatun, ada sekelompok umat, yad'una, yang dia mengajak, mendakwakan. Dakwah itu kan mengajak ya, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan mereka menyuruh, bil ma'rufi, dengan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, wa yanhauna, dan hendaklah ada sekelompok umat tadi itu ada yang melarang, mencegah, anil mungkari, dari perbuatan mungkar, wa ulaika, dan mereka itulah hum, mereka al muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, untuk mencapai persatuan dan kesatuan, jadi kalau diurut, Pak, kalau diurut, kemenangan umat Islam tidak akan bisa terwujud tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Atau begini, kekuatan umat Islam tidak akan terwujud jika tidak ada persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan terwujud jika tidak ada sekelompok umat yang mendakwakan, yang mengajak kepada kebenaran atau kebaikan, dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Jadi umat bisa bersatu, agama bisa kuat karena persatuan ini harus ada orang yang mempelopori, yang mengajak kepada kebenaran, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Tanpa adanya pendakwa-pendakwa yang seperti itu, nggak bisa, ya, tidak bisa. Dulu di zaman Rasul, senternya adalah pribadi Rasulullah. Ya gitu kan. Nah, sekarang berarti harus ada sekelompok umat yang mendakwahkan agama Allah dengan membawa kebenaran, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar.
umat ini bisa bersatu atau umat ini bisa bercerai-berai tergantung kepada para pendakwa umat ini. Para pendakwa umat ini. Jadi kalau ada kelompok itu menyalahkan sana, menyalahkan sini, saya tidak menyalahkan kelompok umat itu. Tapi kadang-kadang memang ada ustadz yang memang kurang arif dalam mendakwakan agama. Sehingga dari lisan ustadz itu ya juga keluar kata-kata, "Wah itu salah, itu nggak benar, yang benar begini." Dia sudah mendoktrin umatnya seperti itu. Oh nggak ada itu di zaman Rasul, yang benar ini, itu salah itu. Nah ini yang pertama dulu yang mengatakan begitu siapa? Kan ustadz kan? Ustadz didengar umatnya. Akhirnya umatnya juga begitu. Ada orang tidak sama dengan dia, oh salah itu, kata ustadz saya, loh kan begitu kan? Nah disitulah maka ya saya di sini sejak tadi kan mengajak kepada panjenengan semua, ayo bersatu, berbeda silakan, tapi yang penting kita saling menghormati, loh begitu ya, biar dingin umat ini. Ojo diajak perang, ojo diajak saling menyalahkan, gare panas itu. Akhirnya terus antar satu dengan yang lain terus ya itu tadi hatinya tidak menyatu ya karena sudah didoktrin seperti itu. Saya tidak menyalahkan mereka ya dari para pendakwa itu tadi gitu loh ya. Nah disinilah Pak pentingnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Harus ada sekelompok umat yang arif dan bijaksana untuk mendakwakan agama ini, membawa kepada kebenaran dan mencegah kepada yang mungkar. Ya, jadi seperti itu Pak. Ya. Makanya berbeda silakan, kan begitu ya. Tapi yang penting mari kita hormati perbedaan. Jadi berbeda pendapat itu sudah ada sejak zaman dulu Pak. Saya kemarin insya Allah sudah menjelaskan ini. Imam Syafi'i itu kan berguru kepada Imam Maliki. Tapi dalam berijtihad masalah hukum, Imam Syafi'i selalu berbeda dengan Imam Maliki, gurune. Ya, tapi Imam Maliki juga arif. Gak pernah nyala-nyala oleh Imam Syafi'i. Beliau faham bahwa perbedaan itu memang ada, gak pernah tukaran. Nah gitu ya, gak pernah tukaran. Itu loh Pak, hebatnya orang-orang dulu itu. Hebatnya orang-orang dulu. Ya berbeda. Contoh, kemarin saya sudah menerangkan ini. Masalah wudhu antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki berbeda. Otomatis masalah batalnya juga berbeda. Letak perbedaan antara wudune coro Imam Maliki kalau wudhu coro Imam Syafi'i. Kalau wudhu coro Imam Maliki itu mengusap seluruh rambut yang ada di kepala itu Pak. Jadi begini, dipenggurekno terus dipengarepno, langsung begini. Itu Imam Maliki. Tapi Imam Syafi'i mashuba birroksi, mengusap sebagian kepala. Yang penting sebagian kepala ini ono sing ditelesi. Nah begitu Pak. Lo batale juga berbeda. Ya, Imam Maliki jenengan mantun wudu jemok bojone gak batal Pak. Imam Maliki. Tapi jenengan nek melok Imam Syafi'i, cara wudune Imam Syafi'i mau mari wudu jemok bojone batal. Lho ngoten Pak. Jadi Imam Maliki itu menyentuh perempuan ajnabiyah. Kalau istilah fikih itu ajnabiyah. Wong wedok sing oleh dinikahi itu berarti wanita lain, bukan mahramnya. Gitu ya, bukan muhrimnya. Itu berarti membatalkan wudu, baik syahwat atau tidak. Nah, Imam Syafi'i, Imam Maliki tidak membatalkan wudu. Nah,
Imam Abu Hanifah berbeda lagi. Imam Abu Hanifah nyenggol wong wedok batal manakala jenengan syahwat. Tapi kalau tidak syahwat ya gak batal. Lho beda-beda Pak. Lho begini nih lho beda-beda Pak. Jenengan nyenggol kok ono seng, oh berarti batal. Imam Abu Hanifah. Tapi nek senggolan kok gak lapo-lapo, oh berarti gak batal. Nah kan begitu kan, gitu loh. Nah di situ ada kalimat, ada ungkapan begini. Ikhtilaful a'immati rahmatun. Perbedaan para imam madhab itu membawa rahmat. Rahmatnya teng pundi Ustaz? Cobi, ayo dipraktekno. Jenengan ketika melakukan haji atau umroh, mari wudu. Terus jenengan make madhab Imam Syafi'i. Aku gak oleh sentuhan karo wong wedok liya iki. Adik sentuhan batal iki. Sido bolak-balik wudu jenengan. Wong sakmono kae ya takno. Nggih to? Ketika tawaf, iso ta? Gak senggolan karo lawan jenis ini bisa ta? Gak bisa, tetap senggolan. Oh, berarti kalau dalam kondisi seperti itu saya harus mengikuti madhab Imam Malik. Oh, begitu loh Pak. Rahmat itu di situ Pak. Tapi dalam kondisi normal misalnya kayak begini ini, oh saya bisa mengikuti madhab Imam Syafi'i, bisa. Karena tidak ada berdesakan, saya bisa menjaga tidak sampai senggolan. Nah seperti itu Pak. Jadi perbedaan para umat itu membawa rahmat. Ya rahmatnya di sini tadi. Dalam kondisi ini kita bisa mengikuti madhab yang ini, gitu loh, ya. Dalam kondisi seperti ini kita bisa mengikuti madhab yang ini. Nah seperti itu. Nah jadi, nah makanya pernah ada jamaah saya yang tanya, Ustaz, saya itu tiap hari bertengkar dengan suami. Loh, napa apa? Goro-goro perkara wudu. Loh kok bisa? Lah karena bojone wedok ini, bojone sing apa itu istrinya dulu itu pondokan gitu. Nah, di pondok itu ala madhab Syafi'i. Jadi mari wudu di demek bojone itu mesti batal kan itu. Nah bojone iki melok madhab Maliki. Bojone iki ya jarak Pak sing lanang. Angger mari wudu sing wedok dijemek. Sampeyan ojo njemuk ta. Mari ngono wudu meneh. Lu diajak sholat itu, aku wudu sik. Lu gak usah. Sampeyan senggol. Wah. Terus begitu, Pak. Jadi apa itu mesti gegeran. Sing lanang yo jaraki terus, Pak. Angger sing wedok kate diajak jamaah itu disenggol, Pak. Wah, akhirnya terus wengkel-wengkelan. Gak batal, gak apa-apa, gak batal. Anjane sing wedok iku dhisik waktu pondoke madhab Syafi'i. Wis terus saya Pak engkel-engkelan. Akhirnya bertanya kepada saya, "Terus pundi Ustaz?" "Ngeten Ustaz, bojo kula nggih njawab warak ya. Kula bendina tukaran Ustaz." Akhirnya kula jelasaken, ngeten lho Bu. Bojone panjenengan iku melok madhab Maliki. Jadi nek melok madhab Maliki niku mari demok mari wudu menyentuh istrinya itu tidak batal. Oh, kula riyen batal ya Ustaz. Pun sakniki kompromi mawon. Daripada nek ngoten terus sampai kapan jenengan engkel-engkelan bantahan karo bojone. Ya, bojone sampean melok sampean madhab Syafi'i napa sampean sing melok madhab Maliki. Lah terus pundi Ustaz? Lho padha bener Bu, maksud jenengan melok cara bojone sampean niku ya gak salah. Iku ya dilakoni Imam Maliki. Mboten salah Ustaz, mboten. Tapi nggih wudune ngoten wau. Lah aja saenake dhewe jenengan wudune melok napa melok cara Syafi'i, batale melok Imam Maliki. Lho gak sak paket lah niki. Ya sak paket, Bu. Nek sampean cara batale iku melok Imam Maliki ya berarti wudune juga melok Imam Maliki. Gitu loh. Jadi satu jurusan, satu paket amalia itu.
Nah, terus pun lah terus jenengan melok wong lanang. Wong wedok iku kan kudu melok wong lanang. Jadi pun kula ngoten mawon. Wong wedokan kudu melok wong lanang. Mboten lek. Mboten kira mboten anu gak sampai gak diterima salate jenengan. Nah, jenengan bener wis salat. Ya, hal-hal seperti itu kan perlu kita sikapi dengan arif dan bijaksana gitu loh, nggih. Nah, itu tadi, Pak, ya. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa memaksakan untuk mengikuti mazhab yang ini, maka kita ambil mazhab yang ini. Nah, di situ. Ya. Itu saja, Pak. Jadi sekali lagi jangan sampai perbedaan seperti ini menimbulkan perpecahan umat. Ngoten nggih? Ya. Ono sing seneng traweh 20 silakan. Ono sing seneng traweh 8 monggo. Sing salah sing gak traweh. Ngono lho. Gampang kan, sakjane agama itu kan gampang toh, Pak. Cuma kita sendiri yang mempersulit itu, Pak. Mempersulit itu kita sendiri, Pak. Ngono kok gak iso bener sing 20, yo gak bener sing 8. Padha bener ya. Angel sih ngene lho, gawe bawantan sampai Masya Allah ndadekno gak wawuh lho lapo. Sholat witir itu boleh 2 rakaat salam ditambah 1 witir, boleh langsung 3 rakaat 1 salam. Ngono lho. Gak usah dipermasalahkan. Nah gitu loh, nggih. Nah, ayolah bersatu, hati kita satu, nggih. Agama kita satu, Tuhan kita satu, Nabi kita satu, Alkitab kita satu. Hal-hal yang berbeda yang seperti tadi itu memang sejak zaman dulu sudah ada. Ayo kita sikapi dengan arif dan bijaksana, dengan saling menghormati. Nah, gitu loh, Pak. Saling menghormati. Nah, ini umat bisa bersatu ya tergantung kepada sekelompok umat ini tadi, ya, yang mendakwahkan agama, yang membawa kepada kebenaran, menyuruh kepada yang ma'ruf, ya, mencegah kepada yang mungkar. Seperti itu. Terus ya, jadi banyak, Pak, perbedaan itu banyak, ya. Ono sing adzan salat Jumat itu pakai 1 adzan. Silakan. Ada yang pakai 2 adzan. Lho monggo. Sama benarnya. Itu, Pak. Jangan dibuat masalah gitu loh. Nah, jadi masjid kita ini adalah masjid kita semua. Ayo kita miliki rumah Allah yang sudah kita perindah seperti ini, dan kita jadikan ini sarana untuk kendaraan kita semuanya nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai jadi sarana masuk neraka. Ya, artinya apa? Masjid ini hanya tempat gegeran, tempat perbedaan pendapat, tempat bantah-bantahan. Itu berarti masjid ini tidak menjadi kendaraan ke surga, Pak. Tapi naudzubillah menjadi kendaraan ke neraka. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Wes pokoknya nek salat subuh gak kunut, aku gak gelem nang masjid. Ngono. Masya Allah. Kudu kunut. Sing sitok ya ngono. Ate nduk masjid kene ono kunut, aku gak gelem nang masjid. Allahu Akbar. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi, ya Allah. Saya kalau ada kelompok begitu itu saya nangis dalam hati, Pak. Ya Allah, padahal ya podo Islam lho ya. Sing kunut itu ya Islam, sing gak kunut itu ya Islam. Tuhannya sama. Kenapa sih kok bisa begitu? Kenapa? Ya, jangan sampai terjadi, Pak. Oke? Ayo arif bijaksana menanggapi perbedaan. Ojo kaku-kakuan dalam beragama. Ayo yang lentur, ayo yang apa ya, bahasa Jawa sing nyegoro atine. Ngoten, Pak, ya.
jembar dodone. Jare wong Jawa lak ngoten nggih. Jembar dodone. Nah, gitu loh. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kaladina seperti orang-orang yang tafarroku, mereka bercerai-berai, wahtalafu, dan mereka berselisih, mimba dima, dari setelah apa yang ja'ahum, datang kepada mereka, al-bayyinatu, penjelasan-penjelasan. Jangan sampai seperti orang-orang yang bercerai-berai, ya, sesudah datangnya kitab wahyu Allah itu datang kepadanya, tapi justru mereka itu bercerai-berai. Contohnya siapa? Orang Nasrani. Injil sudah diturunkan oleh Allah, tapi mereka bercerai-berai. Ya, ada yang menyembah Yesus dalam beragama, ada yang menyembah Bunda Maria, kan begitu kan? Kan bercerai-berai, ya. Padahal dalam satu agama tidak sama. Jangan seperti itu. Jadi ayat itu begitu. Orang Islam itu jangan seperti orang-orang yang tafarroku, mereka bercerai-berai, wahtalafu, dan berselisih, mimba dimaja awul bayinat, setelah datangnya kepada mereka al bayinat, penjelasan-penjelasan, maksudnya ayat-ayat yang sudah dijelaskan kebenarannya, tapi mereka masih bercerai-berai. Ya, seperti itu. Ono sing nganggep bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Ada yang mengatakan, oh tidak, Isa itu adalah nabi atau rasul utusan Tuhan. Bercerai-berai, berbeda pendapat dalam menghukumi dalam suatu agama. Jangan seperti itu. Wa ulaika, dan mereka itulah lahum, bagi mereka adzabun, yang bercerai-berai loh. Yang bercerai-berai itu adzabun, akan mendapatkan azab azim yang sangat besar. Orang yang suka bercerai-berai, bertengkar, ya, sehingga menjadi putusnya hubungan persaudaraan, awas, disediakan oleh Allah azab yang sangat besar. Oleh karena itu jangan sampai terjadi. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya bertanyakan mengenai situasi sekarang ini, Ustaz. Okay. Berbeda dengan zamannya Nabi, begitu mudahnya untuk mempersatukan sama seiman seperti Islam ini. Okay. Ini apa nggak ada rahmat zaman sekarang ini, rahmat dari Allah turun? Kalau zaman Nabi kan begitu mudahnya dapat rahmat dari Allah. Sekarang para dakwah itu kan sering mendakwakan mempersatukan umatnya. Tapi sekarang kok malah begitu sulitnya itu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz, untuk pencerahannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Pak. Kembali kepada hadis Rasul mengatakan bahwa besok umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan, kan begitu ya? Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang selamat. Siapa itu? Yaitu golongan yang mengikuti sunnah-sunnahku. Nah, kan begitu, Pak. Nah, sekarang kenapa kok seperti itu? Nah, berangkatnya dari sekelompok umat tadi, Pak, yang mendakwahkan agama ini loh. Ya, yang mendakwahkan agama ini yang menjadikan kelompok umat berpecah belah. Ya. Kalau para pendakwah itu misalnya terjadi suatu perbedaan, itu kok begini, Ustaz? Oh, nggak apa-apa. Itu benar, dia juga sudah punya dalil. Kita nggak usah menyalahkan. Andaikan kau wabe kok Ustadz yang ngomongin ngono, Pak, insya Allah kita itu tidak ada, Pak. Gitu loh. Nah sekarang misalnya loh, tiba ono tonggone awak dhewe ngadakno duwe hajat, duwe niat tasyakuran apa terus mengadakan khotaman Quran, ngundang beberapa orang terus diajak khotaman Quran. Ya, itu kan baik. Tapi kalau ada sekelompok umat yang tidak dodoe jembar mau, Pak, gak ono itu zaman Rasul, salah itu.
Nek koyok ngene carane, Pak. Ya umat iki gak iso bersatu, Pak. Gitu loh, Pak. Nah, di sini loh, Pak. Letaknya itu di sini, Pak. Jadi kenapa mereka kok tidak bersatu? Ya karena dari para pendakwa-pendakwa itu yang kurang bisa menerima itu. Sungguh jikalau kondisi umat itu seperti periode yang dialami oleh zaman tidak usah zaman Kanjeng Nabi, Pak, zaman tabiin. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu generasi tabiin, bukan generasi sahabat. Itu beliau masih bisa menghargai, ya, masih bisa menghargai. Di situ, Pak, sebenarnya ini loh. Jadi jangan sampai muncul di dalam dirinya itu dia yang paling benar, sehingga kalau ada kelompok yang tidak sama dengan dia terus disalahkan. Ini masalahnya. Makanya ketika Imam Syafi'i itu berbeda dengan Imam Maliki gak ngerasa ya apa sih Syafi'i dhisik ngaji nang aku gak ngono, saiki kok mengeluarkan fatwa kok ngono ya apa. Tidak, Pak. Imam Maliki malah punya perasaan barangkali aku yang salah, Syafi'i yang benar. Lu umpama kok masing-masing para pendakwa ini duwe ati sing kene, Pak, tetap bersatu kita itu. Coba Imam Abu Hanifah dalam sebuah kitab disebutkan, Imam Abu Hanifah ya. Imam Hanafi atau Abu Hanifah itu tidak pernah kunut, Pak, dan tidak pernah mengajarkan kunut kepada santrinya. Tapi ketika beliau itu silaturahim ke Imam Syafi'i, ya istilahnya ke pondoknya Imam Syafi'i, waktu itu beliau karena tamu Imam Syafi'i mempersilahkan Imam Abu Hanifah untuk menjadi imam subuh, Nah, Imam Abu Hanifah akhirnya pakai kunut, Pak. Padahal Imam Abu Hanifah itu tidak pernah kunut dan tidak pernah mengajarkan kunut kepada santrinya. Tapi ketika mertamu untuk Imam Syafi'i dipersilahkan jadi imam, beliau kunut. Setelah sholat subuh, beliau ditanya kepada santri-santrinya, "Syekh, panjenengan tadi kok kunut, Syekh? Selama ini saya tidak pernah menyaksikan panjenengan itu kunut dan tidak pernah mengajarkan kunut kepada kami. Tapi panjenengan tadi kok kunut, Syekh?" Gimana jawabnya Imam Abu Hanifah? "Saya menghormati orang yang punya masjid." Menghormati Imam Syafi'i. Ayo coba, nek para pendakwa itu duwe ati sing jembar kaya ngono, gak ada, Pak, perpecahan, Pak. Indah ya, Masya Allah. Lah napa saya penjenengan kok kunut? Saya selama ini loh, saya tidak pernah menyaksikan jenengan kunut. Jenengan tadi kok kunut? Saya menghormati beliau Imam Syafi'i yang biasanya di sini pakai kunut. Saya menghormati beliau. Coba indahnya ya. Nah di sini loh, Pak. Di sini lah para pendakwa kita itu masih belum bisa seperti ini, menganggap yang paling benar. Itu loh masalahnya, Pak. Itu. Jadi kalau sudah ada sifat yang paling benar, itu berarti kan sombong, Pak. Gitu loh. Dan itu sifatnya iblis. Coba iblis dikongkon sujud tanggone Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nalika Nabi Adam diciptakan di surga, seluruh penduduk surga disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi sujud penghormatan, bukan sujud menyembah. Fasajadal malaikatu, malaikat gak ada komentar, sujud illa iblis. Iblis gak belum sujud, Pak. Ditakoni kepada Allah. Ya. Lah apa iblis awakmu gak gelem sujud nang Adam? Ana khairum min. Jawab iblis ngono. Ana khairum minhu. Ngapain saya harus sujud pada Adam? Saya lebih baik daripada Adam. Lho iki lho, Pak. Ngerasa luwe apik ngene iki. Ya padha mek ngerasa luwe bener ngono.
Nah, akhirnya dikutuk karo Allah kan. Wa kana minal kafirin. Oh nek ngono awakmu ya termasuk wong sing kafir. Ngerasa paling apik. Saya lebih baik ya Allah daripada iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis begitu. Jenengan dadosaken kula teko geni. Mula Nabi Adam jenengan damel dugi tanah bletok. Kula luwih apik. Lha opo kula sujud? Ngono iblis, Pak. Udah. Di sini loh Pak. Ya. Nah, jadi ayolah kita punya hati seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, okay? Yang walaupun berbeda tapi saling menghormati. Ya tentu. Jangan seperti iblis yang mengaku paling benar, akhirnya dikutuk oleh Allah wa kana minal kafirin. Jadi ingatkan nggih. Masih ada waktu? Sudah habis. Nggih. Habis. Ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat nggih ayat-ayat ini nggih. Ayo kita jadikan alat untuk mempersatukan kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin rukun, semakin bersaudara. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.